warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi immatil huda. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab kita Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid yang insya Allah akan diantarkan oleh Alena Gruta Dr. Haji Muhammad Edi Syam, yang mana pada malam hari ini akan dilanjutkan pada Al-Bahats Tsani. Baik, demi manfaatnya waktu kita pada malam hari ini, kami persilahkan dengan hormat kepada Gruta untuk melanjutkan kajiannya. Fadhal ya Ustaz. Tapi Gruta, sepertinya suaranya belum jelas. Kalau di tempat kami ini belum terdengar dengan jelas. Satu. Ya, sudah ada. Satu. Ya, sudah. Soundnya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Alhamdulillah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Wa ba'd. Jamaah virtual yang insya Allah semoga hati kita senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima sejumlah tawaran kebaikan. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita membedah karya tulis atau buah pena Al-Maghfurullah Andre Gruta Haji Abdurrahman Abu Dali rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitab Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid. Ya. Sebelumnya kami minta maaf lebih awal oleh karena dari tadi kami coba mengakses link yang telah dibagikan, namun mungkin karena gangguan teknis sehingga nanti tiba di tempat ini baru bisa tersambung ya pada host
moderator acara Ustaz Insinyur Taufik, Andi Taufik, Eka Putra, ya, beliau adinda saya. Sekaligus juga beliau orang tua angkat Mahat Ali, pendidikan tinggi kader ulama kita di Mangkoso. Baik, kalau tidak salah pertemuan yang lalu itu pembahasan kita sudah sampai al-mabahas tsani yang telah kita lewati muqaddimah, kemudian faslun fi mabahis al-mabahasul awal terkait dengan fil huquq al-muta'alliqah bitirka atau bitarika, hak-hak yang terkait dengan at-tirka. Nah, sekarang ini kita memasuki al-mabahas as-tsani, pembahasan yang kedua. Mungkin bisa dibuka halaman kitabnya. Oh, ini sudah ada screen-nya saya lihat. Al-mabahas as-tsani fil irsi. Ya, sedikit buram itu tulisannya. Ya. Al-mabahas as-tsani fi irsi. Ya, pembahasan yang kedua tentang kewarisan. Ya. Ya, jadi pembahasan pertama dulu itu hak-hak yang terkait dengan harta pusaka. Kalau sekarang ini secara khusus Anda Guruta akan membahas al-irs. Ya. Al-irsu haqqun qabil itajassi yusbatu li mustahiqqi ba'da mautin. Ya, man lahu dzalik bainahuma aw nahwaha wa huwa ala qismaini. Ya, kewarisan itu adalah hak, ya. Jadi kewarisan itu adalah sebuah hak. Hak yang dimaksud di sini peralihan hak dari yang muwaris ke ahli waris. Jadi ada muwaris itulah yang akan mengalihkan haknya. Nah, kemudian itulah yang akan menerima hak. Jadi itu hakun qabil ittajassi yusbatu li mustahiqqi ba'da mauti man lahu dzalika. Jadi di sini dipahami bahwa kewarisan itu adalah satu di antara proses pemindahan hak, ya itu. Proses pemindahan hak dari si pewaris kepada ahli waris. Nah, proses ini mendapat justifikasi dari syariat. Hakin kepada orang yang berhak, hak menerima kewarisan. Setelah ba'da mauti mallahu dalika, setelah kematiannya si pewaris, jadi ahli waris itu nanti berhak menerima kewarisan setelah pewarisnya itu wafat. Jadi ini ada sedikit ketegasan yang mesti dipahami di sini, oleh karena proses kewarisan kita secara adat biasanya tidak seperti ini. Ya, orang tua kita masih hidup, ya harta warisannya itu sudah dibagi. Oleh karena mengkhawatirkan nanti setelah wafat ini si pewaris semasa hidupnya akhir hayat, memang diselesaikan. Jadi inilah nanti akan menyalahi ketentuan kewarisan. Insya Allah nanti kita akan lihat, nanti guru ada membahas itu, ya. Kita lihat selanjutnya, wa huwa ala qismaini. Ya, jadi berbicara tentang kewarisan itu ada dua aspek yang harus kita lihat. Ya, pertama, irsun bil fardi, ya, kewarisan dengan bagian fardu, ya, wa huwa nasibun muqaddarun syar'an, yaitu bagian yang sudah ditetapkan secara syar'i. Jadi liwarisin kepada ahli waris khasin secara khusus.
la yu, la yuzadu illa birraddi wa la yunqasu illa bil auli. Bahagiannya itu tidak boleh ditambah kecuali terjadi rad. Rad itu rad itu ketentuan di dalam kewarisan. Ada kalanya nanti pada saat pembagian harta itu berlebih, ya, ada lebihnya. Jadi kemanakah lebihnya itu? Ya, lebihnya itu akan dikembalikan kepada ahli waris kecuali suami atau istri. Itu nanti ada cara khusus. Wala yunqasu illa bil auli, dan tidak boleh dikurangi kecuali terjadi aul. Aul ini kebalikan dari rad. Ya. Jadi ketika jumlah yang semestinya dibagi kurang dari harta yang dipersiapkan untuk dibagi, maka itu aul namanya. Sehingga masing-masing ahli waris itu dipres bagiannya, tapi persentasenya tetap. Nah, itulah nanti aul. Jadi ini aul dan rad ini insya Allah nanti jelas pada saat kita melihat nanti contoh-contoh pembagian. Jadi kita pahami saja dulu bahwa di dalam pembagian kewarisan itu ada dua aspek atau ada dua pembagian yang secara global, ya, secara global atau secara umum, ya. Pertama, bagian kewarisan yang terjadi secara fardu, bagian fardu. Yang kedua ini taksib. Ya. Jadi bagian fardu itu juga terbatas, ya, hanya 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4, kemudian 1/6, 1/8, dan 2/3. Itulah bagian fardu 6 ini. Ya. Jadi tidak ada bagian lain kecuali yang 6 ini. Ya. Selalu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Itulah semua yang mendapatkan salah satu dari 6 bagian ini, itu yang disebut dengan ashabul furud. Ya, Andre Gruta di sini menamai irsun bil fardi. Kemudian yang kedua irsun bit ta'sibi. Nah, itu kewarisan yang terjadi bit ta'sibi dengan cara asabah. Nah, apa yang dimaksud dengan asabah? Beliau jelaskan wa huwa nasibun, yaitu bagian ghairu muqaddarin, yang tidak ditentukan. Ka'akhdhi jami'it tarikat, seperti mengambil semua at-tarikat atau at-tirkat, harta pusaka. Jadi ada kalanya kalau dia ahli waris tunggal, ya, ahli waris tunggal, ada ahli waris yang lain tapi dimahjubkan. Nah, ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki, anak tunggal, satu-satunya. Nah, satu-satunya anak laki-laki. Nah, kemudian kedua orang tuanya sudah wafat. Ya. Nah, kemudian ada om-omnya, paman-pamannya yang masih hidup, tapi semua itu dimahjubkan karena dia adalah anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini menjadi pewaris tunggal. Nah, jadi sering saya menyampaikan bahwa kalau berbicara tentang kewarisan, lalu pasangan suami istri itu ada anaknya laki-laki, jadi tidak banyak nanti harta itu, tidak banyak terbaik yang lain. Beda kalau anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan itu maka semua paman om itu punya harapan besar untuk dapat bagian. Tapi kalau ada anaknya laki-laki, minggir saja. Lebih baik berharap cari lahan yang lain, tidak usah berharap dari situ. Ya. Jadi betapa pentingnya anak laki-laki ini. Jadi pasangan keluarga selanjutnya jangan cepat-cepat merasa puas kalau belum ada anaknya laki-laki, ya. Nanti hartanya itu, apalagi kalau konglomerat, ya. Kalau kita hanya guru pesantren ya tidak masalah. Terus ya, jadi ini tadi fil irsi sebenarnya
kalau kita mau apa, kewarisan itu, ahli waris itu sebenarnya terbagi 3, namun yang umum hanya 2 seperti yang ditampilkan oleh Ante Guruta di sini, hanya 2 ya, ashabul furud dan ashabul asabah. Ya, yang ketiga itu ini yang tidak lumrah adalah zawil arham atau ashabul arham. Jadi ada zawil furud, zawil asabah, dan zawil arham. Zawil arham ini tidak populer. Kenapa? Oleh karena kemungkinannya untuk mendapatkan harta waris itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ya. Nanti ashabul furud itu tidak ada, ashabul asabah tidak ada. Ya. Jadi semua ahli waris yang termasuk ashabul furud, ashabul asabah, mereka semua tidak ada, baru punya kemungkinan untuk mendapatkan ya kewarisan. Nah, jadi ini zawil arham ya, seperti ini yang terdekat itu bibi, ya saudaranya ibu kan keluarga dekat, tapi dia bukan ahli waris, tidak termasuk zawil furud, tidak termasuk zawil asabah, tidak termasuk. Nah, tapi andai kata mereka ini semua tidak ada, maka ada kemungkinannya harta sebagian dialihkan ke sana. Nah, jadi ini al-mabahas as-sani fil irsi ya. Terus kita lihat lagi. Ante Guruta mengatakan walil irsi arkanun ya. Harta pusaka itu atau harta kewarisan itu arkanun memiliki beberapa rukun, wasyurutun, dan syarat-syarat. Rukun maksudnya tidak akan terjadi kewarisan kalau rukun ini tidak terpenuhi. Syarat maksudnya tidak akan dibagi kewarisan ketika syarat itu tidak terpenuhi. Jadi itu lil irsi arkanun wa syurutun. Ya. Wa syara'it. Jadi arkanun wa syurutun wa asbab, bacanya itu wa asbab wa mawani'. Subhanallah. Ini buah penanya langsung dari Guruta ini, tulisan tangannya langsung ini. Ya. Tidak ada komputer begini tulisannya. Subhanallah. Asbabun wa mawani'. Asbab yang dimaksud di sini adalah sebab-sebab terjadinya kewarisan, kemudian wa mawani' dan sebab-sebab terhalangnya kewarisan. Sebab-sebab seseorang berhak untuk mendapatkan kewarisan dan sebab-sebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan kewarisan. Ya, jadi ini mungkin masih segar diingatan kita itu baiknya matnur rahibiyah. Ya, baiknya matnur rahibiyah itu. Asbabul mirasil warasalasa kullu yufidu rabbahul mirasa. Wa hiya nikahu wa la wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisis sabar. Ya. Kalau mawani'nya itu wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahiduhu min ailali salasi uriku wa qatlu wa ikhtilafu din fafham falaysa syak bukan yakin. Nah, sekarang kita lihat warkanuhu salah satu. Rukun-rukun kewarisan itu ada 3. Wahia yang pertama waris. Nah, waris itu ya pewaris yang punya harta. Jadi waris itu adalah pewaris. Jadi bedakan pewaris dengan ahli waris. Ahli waris itu yang menerima harta. Pewaris itu apa yang kedua itu? Saya ulangi, waris itu yang menerima harta. Ya, waris itu yang menerima harta ya. Nah, kemudian yang kedua muwaris. Nah, ini pewaris ini. Jadi muwaris ini yang punya harta. Nah, muwaris. Nah, jadi ini muwaris. Nah, itulah yang punya harta. Si pewaris. Jadi coba waris. Nah, inilah yang ahli waris. Ya, jadi waris itu warasa.
Makanya dalam hadis dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya, bukan pewaris, ahli waris. Jadi jangan kacau. Karena kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, boleh saja kedua-duanya. Tapi mesti kita sepakati dulu. Ya, waris itu adalah yang menerima kewarisan. Muwaris itu adalah yang mewariskan hartanya. Berarti inilah nanti yang mati. Jadi waris itu hidup, waris itu mati. Ya, yang dibalik. Yang ketiga, hakun maurus. Ya, hak yang diwarisi. Hak yang diwarisi. Jadi ketiga-tiganya ini mesti tercakup ya sebagai rukun. Salah satunya salah satu dari tiga ini andai kata ada yang tidak ada, seperti ahli waris tidak ada, tidak mungkin ya proses kewarisan bisa terjadi, atau si pewaris tidak ada, tidak mungkin. Ya. Begitu pula ini hakun maurus, haknya, harta yang mau dibagi, kemudian ukuran-ukuran bagiannya, ya, itu semua tercakup di aspek yang ketiga ini. Kita lihat selanjutnya, ya. Wasyurutuhu salah satu ayat. Syaratnya kewarisan juga ada 3. Syaratnya kewarisan ada 3. Wahia yaitu tahaqqaqa mautul muwarrisi. Ini tahaqqaqa mautul muwarrisi, jelas atau terbukti kematiannya al-muwarris, ya si pewaris. Jadi ini di awal-awal tadi disampaikan bahwa ya syarat terjadinya kewarisan mesti si pewaris itu wafat dulu. Jadi sebaiknya jangan sedapat mungkin ya jangan sampai harta seseorang itu dibagi sementara orangnya masih hidup. Ya. Jadi kalau kita melihat syarat ini, maka dipahami bahwa kewarisan sesungguhnya tidak terjadi ketika si pewaris masih hidup. Sekalipun harta itu sudah dibagi, bukan kewarisan namanya, karena syaratnya belum tercapai. Nah, ini hukum dasarnya, hukumnya yang orisinil. Ya, nanti ada perubahan ketika bersentuhan dengan kompilasi hukum Islam. Ya, itu lain lagi ceritanya nanti di situ. Ketika kompilasi hukum Islam berbicara tentang kewarisan, ya, ada sedikit perbedaan dari materi dasar yang kita pelajari, dan yang disampaikan oleh Andre Gruta di dalam kitab ini itu adalah materi dasar. Terus yang kedua adalah tahaqqaqa hayatul warisi ba'da mautil muwarris. Terbukti hidupnya al-waris, si ahli waris setelah kematiannya si pewaris. Jadi jangan juga sampai ahli waris lebih dulu meninggal dari si pewarisnya. Itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi tidak mungkin ahli waris lebih dulu mati daripada pewarisnya. jadi mesti si pewaris itu lebih dulu mati. Nah, karena syaratnya untuk dibagi hartanya mati dulu. Mati dulu. Kalau belum mati jangan dulu bagi warisannya. Dan tidak boleh ini ahli waris berdoa supaya cepat mati si pewarisnya. jangan. Jadi apalagi melakukan sesuatu upaya supaya mati cepat si pewarisnya. Kalau itu terbukti, maka dia termasuk wayamna'u syakhsa minal mirasi. Ya, kalau itu terbukti, misalnya dikasih obat, ya, overdosis
supaya cepat mati. Nah, kalau itu ya ada indikasi seperti itu, dan kalau diusut ternyata itu terbukti, maka yang bersangkutan ini terhalang untuk mendapatkan kewarisan. Yang ketiga, ma'rifah, apa bacanya itu? Hah? Apa? Allah, ya. Ilmayiti, ya, bi qarabatin aw nikahin aw wala'in. Artinya ma'rifah, mengetahui, ya. Apa ini? Tapi ini sekalipun itu tidak jelas, ya, bisa kita pahami. Yang dimaksudkan oleh Andri Gruta di sini adalah hubungan kewarisan antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup, entah terjadi karena kerabat atau hubungan pernikahan atau perbudakan. Nah, jadi itu. Ini biqarabah au nikahin au wala'in. Au wala. Jadi ini syarat yang kedua. Ya. Jadi hubungan kewarisan itu mesti terjadi salah satu dari tiga ini, ya. Biqarabatin, kerabat itu ya terjadi ada hubungan darah, ya, ada hubungan darah yang sangat erat. Nah, dan tidak semua yang memiliki hubungan darah yang erat, yang dekat itu adalah ahli waris. Ya. Tapi salah satu penyebab terjadinya kewarisan adalah qarabah. Jadi ada istilahnya itu ahlul qarabah. Nah, kemudian pernikahan, kemudian perbudakan. Yang ketiga ini tinggal menjadi kenangan sejarah, oleh karena oknumnya sekarang sudah tidak ada, ya. Ya, jadi perbudakan itu adalah kajian fikih yang sudah ditelang oleh perkembangan zaman. Ya. Jadi kemungkinannya hanya dua, biqarabah atau nikah. Sekarang kita lihat lagi di bawah, wa asbabuhu salah satu. Sebab-sebab kewarisan itu ada tiga. Wahia, yang pertama al-qarabah wal bunuwa wal aula bi ahadihima. Wahia al-ubuwa itu bapak. Ya. Maksudnya al-ubuwa di sini pancar bapak, ya. Bapak, kalau dikatakan abang ya bapak saya, tapi kalau ubuwa itu pancar bapak ke atas. Bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, seterusnya ke atas. Andai kata masih hidup. Nah, kalau wal bunuwa, ya itu pancar anak, cucu, cicit, seterusnya ke bawah. Ya, wal bunuwa, wa in safala. Kalau al ubuwa tadi wa in ala, seterusnya ke atas. Wal aula, al aula itu adalah perbudakan. Ya. Ya, jadi bi ahadihima. Ya. Nah, sekarang yang kedua, an nikah, ya. Wahia, jadi wahia yaitu wahwa yaitu akdus zojiyah. Akdus zojiyah, ikatan suami istri. As-sahih yang benar, yang sah. Ya. Wa illam yahsul bihi, mungkin ada kalimat di situ yang tidak tertulis, ya, yang tidak jelas. Wala apa itu? Wala khalwa. Walau fi maradil mauti. Ya. Jadi akad pernikahan yang dimaksud di sini, menurut yang dipahami dari keterangan Rekruta adalah
pernikahan ketika akad nikah yang sahih itu terjadi. Nah, jadi ketika sudah akad, sekalipun yang bersangkutan belum pernah berjima, belum pernah berkhalwat, dan andai kata setelah akad nikah dia sakit dan sakitnya itu mengantarkan akhir hayatnya, belum pernah bersentuhan, maka ikatan pernikahan itu sudah dianggap beralasan untuk terjadinya kewarisan. Jadi ini an-nikah di sini itu sangat ampuh menyebabkan terjadinya proses pernikahan, karena kapan sudah terjadi akad nikah dan akadnya itu sah, maka tidak lagi menjadi syarat al-jima al-wata. Jadi yang terhitung itu adalah akadnya. Yang ketiga adalah al-wala wa huwa usubah sababuha. Jadi al-wala ini adalah wa huwa usubah itu ahli asabah. Ya, dia hanya mendapatkan bagian sisa. Jadi ini yang diistilahkan mu'tikun. Kalau laki-laki mu'tikatun, kalau perempuan yang sepertinya dimahjubkan oleh semua ahli waris. Nah, jadi ini sangat tipis juga kemungkinannya untuk mendapatkan kewarisan. Ya, andai kata oknumnya ada. Ya. Tapi ini syariat ya tidak boleh, karena oknumnya tidak ada dihapus, tidak boleh. Oleh karena ya kita tidak tahu di belakang hari nanti, siapa tahu fenomena kembali berulang. Ya. Jadi kalau saat sekarang ini ya hanya kenangan sejarah saja. Tapi di belakang hari 50-100 tahun akan datang, apalagi ya ribuan tahun yang akan datang, besar kemungkinan ya sejarah akan berulang kembali. Jadi inilah 3 sebab-sebab kewarisan: al-qarabah, an-nikah, dan al-wala. Sekarang kita lihat wa mawani'u. Ya, satu lagi kita selesaikan dulu. Wa mawani'uhu salasatu aydan. Ya. Wa mawani'. Jadi yang menghalangi terjadinya kewarisan itu juga ada 3. Yang pertama ar-riqun, ya. Ar-riqun itu perbudakan. Wa huwa mani'un minal janibaini. Jadi perbudakan itu menjadi penghalang dari 2 sisi. Pertama, fala yarisu ar-raqiq. Ya, fala yarisu ar-raqiq. Budak itu tidak boleh menerima kewarisan. Kenapa? Li'annahu law warasa lakana li sayyidihi. Andai kata budak itu berhak untuk mendapatkan kewarisan, maka pasti hartanya nanti itu dimiliki oleh majikannya. Karena itu budak, dirinya, hartanya semua dimiliki oleh majikannya. Jadi kalau dia mendapatkan kewarisan, hakikatnya bukan si budak itu nanti yang dapatkan, tapi ya diambil oleh nabiun minal mayit, sementara majikan itu adalah orang lain dari si mayit. Nah, inilah adilnya syariat ini, langsung dipangkas. Ya, kemungkinannya budak itu tidak boleh menjadi ahli waris. Jadi budak tidak boleh menjadi ahli waris. Tidak ada guna-gunanya mendapatkan kewarisan untuk dirinya. Nah, itu hanya untuk memperkaya nanti majikannya. Jadi tidak usah dikasih. Wala yarisu, wala yuwarisu. Dan juga dia tidak bisa mewariskan. Li'annahu la milka lahu, oleh karena dia tidak apa-apa. Nah, budak itu tidak punya apa-apa karena hartanya itu dimiliki oleh majikannya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Andre Guruta di sini, bahwa yang namanya perbudakan 2 sisi itu yang menjadi penghalang untuk mendapatkan kewarisan. Dia tidak bisa mewarisi dan dia juga tidak bisa mewariskan. Terus yang kedua, ikhtilafu dinin bil islami wal kufr. Terjadinya perbedaan agama. Jadi
dalam syariat Islam ini harus dipertegas bahwa di dalam syariat Islam itu tidak mengenal warisan lintas agama. Kalau nikah lintas agama boleh, tapi kewarisan lintas agama tidak boleh. Nah, inilah yang masalah bagi orang yang melakukan nikah lintas agama. Tapi nikah lintas agama yang dibolehkan itu sepanjang kemudian laki-lakinya mesti muslim, tidak boleh dibalik. Kalau dibalik tidak, ya. Jadi nikah lintas agama boleh sepanjang laki-lakinya ini muslim, perempuannya ahlu kitab. Memaknai ahlu kitab di situ juga terjadi perselisihan pendapat ulama. Yang lebih ikhtiyat itu adalah membatasi ahlu kitab hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja. Penganut kitab Taurat, Zabur, Injil, karena kitab inilah yang diakui oleh Al-Quran sebagai kitab samawi. Ya. Kalau kitab-kitab yang lain kan tidak diakui oleh Al-Quran. Namun secara literal, ya, secara etimologi, ahlul kitab, ya semua agama yang memiliki kitab suci, ahlul kitab itu. Nah, kalau mau dimaknai secara luas. Terlepas dari itu, jumhur ulama berpendapat bahwa nikah lintas agama itu boleh selagi laki-lakinya muslim, wanitanya ahlu kitab. Tapi kewarisan lintas agama, semua ulama sepakat itu tidak boleh. Ya. Jadi ulama sepakat itu tidak ada kewarisan lintas agama. Hampir saja itu menjadi ijma, ya, kesepakatan seluruh ulama. Saking mayoritasnya ulama yang menyepakati bahwa tidak ada kewarisan lintas agama. Ya, itu berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, la yarisul muslimul kafira wala al kafiru al muslimah. Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir pun juga tidak boleh mewarisi orang Islam. Jadi kalau ada pasangan suami istri, laki-lakinya muslim, perempuannya kafirah. Salah satunya nanti meninggal, maka kewarisannya itu tidak boleh berpindah ke istri. Itu persoalan itu, ya. Makanya ya nikah lintas agama itu sekalipun boleh tapi sedapat mungkin dihindari. Ya. Oleh karena masih banyak wanita-wanita muslimah, ya, wanita-wanita muslimah stoknya masih banyak. Ya, stoknya masih banyak. Nah, lebih pantas untuk diselamatkan ketimbang dengan mereka yang non-muslim. Kecuali kalau pertimbangan tertentu yang dipandang maslahahnya lebih besar, ya oke lah. Tapi punya pekerjaan berat untuk mendakwai sepanjang hayat sampai masuk Islam atau sekalian kebersamaannya berakhir. Itu pilihannya itu. Terus yang ketiga, al-qatlu. Ya, al-qatlu ini yang ketiga. Ya, penghalang yang ketiga adalah wahwa mani'un lil qatili faqat la lil maqtul. Ya, mani'un lil qatili faqat. Penghalang bagi si pembunuh saja, tidak si terbunuh. Jadi si terbunuh itu tidak sampai kewarisannya terputus. Tapi bagaimana caranya mendapatkan kewarisan kalau sudah mati? Fa'innahu qad yarisu. Nah, ini fa'innahu qad yarisu. Karena orang yang terbunuh itu ada kalanya berhak untuk mendapatkan kewarisan. Qatalahu dari si pembunuhnya. Tiba disuari pada beberapa bentuk, ya, beberapa kasus. Beberapa kasus, ya. Jadi misalnya begini, ada ini hanya mengandai-andai saja, mudah-mudahan tidak terjadi, semoga tidak. Ya. Nah, ini hanya untuk menggambarkan kemungkinan yang bisa terjadi. Si terbunuh itu sempat menjadi ahli waris dari si pembunuhnya. Ya, misalnya
seorang anak dengan seorang bapak. Seorang anak dan seorang bapak. Belum sempat mati. Ya, ditangkap anaknya. Nah, diadili anaknya stres. Meninggal. Nah, lebih dulu meninggal si anak. Ya. Nah, jadi lebih dulu meninggal si anak ini. Bagaimana kalau begitu? Nah, si bapak ini karena belum mati, anaknya mati, nah, maka si bapak ini berhak mendapatkan kewarisan dari anaknya. Ya. Berpindah dulu. Tidak lama kemudian setelah dapat si bapak ini. Ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi ada kemungkinannya si terbunuh itu masih sempat mewarisi pembunuhnya. Ya. Jadi kalau tidak dijelaskan seperti itu susah kita paham mana mungkin. Ya, itu ada-ada saja. Masa si terbunuh dapat warisan? Ya. Proses kematiannya itu terjadi rentang waktu, ya. Mungkin ya, dia betul direncanakan untuk dibunuh oleh ahli warisnya, nah, tapi setelah dibunuh tidak langsung mati. Setelah ditikam tidak langsung mati. Dan justru lebih dulu mati adalah yang menikam. Nah, jadi yang menikam ini karena hubungannya yang menikam dengan ditikam adalah anak dengan bapak, nah, maka si bapak ini masih sempat mewarisi anaknya. Kalau anaknya itu punya motor, ya punya badi, punya apa, semua hartanya yang berharga itu ya dikumpulkan, dijadikan atirka dan bapak itu berhak menerima kewarisan dari anaknya. Bagiannya bapak itu adalah tergantung sisa dan ada kemungkinannya mendapatkan seperenam. Itu. Jadi Andre Guru di sini mengatakan lil qatili faqat la lil maqtuli. Ya. Saya pikir inilah 3 mawani'ul irs, sekaligus 3 asbabul miras, dan sekaligus sebelumnya juga 3 arkanul irs. Ya. Jadi mungkin penjelasan Ante Guru di sini sangat simpel, sangat singkat, tapi saya pikir padat, ya. Kita orang Bugis yang tidak kuat membaca, ya, penjelasan-penjelasan seperti inilah yang paling bagus kita baca. Sedikit kita baca, betul-betul itu semua adalah poin-poin inti. Ya, poin-poin inti. Jadi Ante Guru menulis kitabnya ini dengan penjelasan yang singkat, padat, kalau dibaca berbekas, kalau ikhlas berberkah. Ya. Nah, sesuai dengan karakternya orang Bugis yang tidak ulet membaca, cepat bosan. Nah, jadi kalau buku-buku tipis seperti ini, insya Allah cepat tamat, bergairah. Kalau langsung ya dikasih Al-Fiqhul Islami wa Adilatu 11 jilid, atau ini Majmu' Fatawa yang sampai ya, berapa 18 jilid kayak itu. Lebih ya, berapa jilid Majmu' Fatawa itu. Itu masih kalau mau soal poetia yang sampai 34 jilid itu kira-kira bisa ditamati itu. Jadi alangkah disayangkannya kalau Andre Gruta sudah menulis kitabnya setipis ini, lalu ini pun belum bisa kita tamati. Ya Allah, sungguh kita sangat terlalu, ya. Ya, semoga Allah memberi kita semua usia yang panjang, ya, keuletan, keteguhan, dan ya, begitu. Mungkin ada sesi diskusi untuk beberapa orang sebelum kita tutup majelis virtual kita ini. Selanjutnya diserahkan kepada host. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya.
pada pembahasan yang kedua ini tentang al-ir. Baik para hadirin dan hadirat yang hadir pada majelis ini, kami persilahkan jika ada yang ingin diperjelas dari pemaparan Guru Tak, diawali dari chat oleh salah seorang mahasantri Ma'had Ali. Afwan Syekh, izinkan kami bertanya. Yang pertama, pada pembahasan kemarin disinggung biaya pemakaman at-tajhiz. Apakah pada zaman sekarang ini bisa dikiaskan kepada memberikan biaya itu kepada contoh dia meninggal di rumah sakit, otomatis harus pakai ambulans. Nah, apakah itu termasuk yang harus dibayar karena menurut tajhizu? Contoh yang lain lagi, apakah bisa dimasukkan biaya pemakaman itu untuk memperingati hari ketiga, hari ketujuh si mayit misalnya? Pertanyaan yang kedua, juga tentang pembahasan kemarin, hal tentang utang. Yang ingin kami tanyakan, yang didahulukan utang kepada Allah atau utang kepada makhluk untuk ditunaikan. Yang ketiga, pada pembahasan malam hari ini, apakah orang yang mendoakan orang tuanya cepat meninggal itu berdosa dan bagaimana hukumnya? Tafadhal ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaannya kritis ini. Yang pertama tentang mu'nat tajhiz. Ya, itu biaya pemakaman. Apakah termasuk biaya ambulans? Apalagi tadi. Jadi itu mu'nat tajhiz itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam prosesi pemakaman si mayit. Jadi itu semua termasuk mu'nat tajhiz sampai pemakamannya. Jadi biaya ambulans, mungkin biaya apa itu di menggali kubur ya. Ya. Kemudian perlengkapan jenazah, ya, ya itu semua yang disebut dengan mu'nat tajhiz. Kalau tadi ditanyakan hari ketujuhnya, hari ke-40-nya, hari 100-nya, apalagi haul pertama, haul kedua. Oh bukan, itu sudah terlalu jauh itu. Mu'nat tajhiz itu hanya sampai pada pemakamannya saja. Acara-acara berikutnya itu sudah tidak termasuk lagi. Itu sudah di luar mu'nat tajhiz. Nah, itu kan mu'nat tajhiz itu biaya pemakaman. Nah, jadi yang inti di situ kan hanya 4. Nah, jenazah itu pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, yang keempat dimakamkan. Nah, untuk mengupayakan 4 ini itulah mu'nat tajhiz. Semua biaya yang terkait dengan 4 ini itulah mu'nat tajhiz. Ya. Jadi kalau sudah dimakamkan, taksiahnya, acaranya, apanya, potong kambing, potong sapi, potong kerbau, bukan mu'nat tajhiz itu. Ya, bukan. Nah, itu bukan itu ya. Jadi budaya Islam beda dengan budaya lokal orang Tator. Ya. Orang Tanah Toraja yang di sana itu ya, sangat kental dengan tradisi adat ya yang sangat-sangat membutuhkan biaya besar ketika ada keluarganya yang meninggal. Kalau kita syariat Islam tidak, ya itu sangat simpel. Mu'nat tajhiz dibatasi hanya pada 4 perkara itu tadi. Ya. Kemudian apalagi tadi?
Yang kedua, pada pembahasan kemarin juga disinggung utang. Yang ingin kami tanyakan, yang didahulukan utang kepada Allah atau utang kepada makhluk untuk ditunaikan. Jadi Rasulullah mengatakan, di dalam hadis dikatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu ya lebih berhak, lebih wajib, lebih pantas untuk didahulukan, ditunaikan. Jadi ketika seseorang wafat, kemudian ada harta yang ditinggalkan, kemudian ternyata diperiksa, diperiksa itu utang piutangnya, ya, banyak nota-nota yang tidak terbayar, ya, banyak nota-nota yang tidak terbayar. Dan juga ditemukan ternyata zakatnya belum dikeluarkan, ya, zakat hartanya belum ditunaikan pada tahun itu. Jadi mana didahulukan? Nota yang belum terbayar, apalagi kalau kredit di bank belum lunas, kemudian zakatnya juga belum ditunaikan. Ya, didahulukan yang mana itu? Kalau mengacu pada hadis Rasulullah tadi itu adalah fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Utang kepada Allah, ya, utang yang terkait, utang piutang yang terkait dengan Allah itu hukukullah, itu lebih pantas atau lebih wajib untuk didahulukan dari yang lain. Terus yang ketiga, pada pembahasan tadi, apakah orang yang mendoakan orang tuanya cepat meninggal itu jadi kalau ditanya apakah berdosa, saya tidak tahu. Masih adakah orang yang berpendapat tidak berdosa? Saya pikir yang seperti ini tidak perlu carikan dalilnya, tidak perlu dicarikan dalilnya, ya. Sekalipun tidak ditemukan, andai kata tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, maka akal itu sudah cepat menangkap, ya. Akal itu akal manusia. Jadi kenapa ayat Al-Quran itu terbatas, hadis Rasulullah itu terbatas, ya. Dalil nakli itu terbatas karena dalil akli itu yang tidak terbatas. Ya, dalil akli itu yang tidak terbatas. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu lagi dijelaskan oleh syariat secara teks, tidak perlu lagi dijelaskan dalam Al-Quran, tidak perlu dijelaskan di dalam hadis secara teks. Kenapa? Oleh karena akal manusia sudah mampu menangkapnya. Nah, jadi tidak perlu lagi sibuk untuk mencari dalil, ya, karena sudah jelas di pikiran manusia. Mendoakan orang tua supaya cepat mati, ya Allah, masa berpahala? Ya. Jadi itu hukumnya haram. Ya, boleh. Ya, begitu. Ya, baik, Ustaz. Berikutnya ada mengacungkan tangan dari Mahasantri Banin Mahat Ali. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlikum ya Syekh, Tabe Guruta. Yang ingin kami tanyakan, sebagaimana pertemuan pada pekan yang lalu disebutkan dalam kitab Irsyadun Nahid karya Al-Maghfurullah Anda Guru Haji Abdurrahman Bodale pada pembahasan yang pertama bahwa at-tirkah atau at-tarikah adalah apa yang ditinggalkan oleh si mayit terkait masalah harta atau haknya.
apakah hanya masalah harta atau hak saja? Bagaimana dengan utang? Sebagai contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan harta misalnya 10 juta. Kemudian hutangnya 100 juta. Apakah hutangnya ini juga dibagi-bagi kepada ahli warisnya? Kemudian pertanyaan kami yang kedua, tadi disinggung dan dijelaskan oleh Guru Ta mengenai zawil arham. Pertanyaan kami, apakah zawil arham ini boleh atau dapat menempati posisi ahli waris yang lain dalam hal menerima harta warisan? Sebagai contoh, diketahui bahwa salah satu zawil arham yaitu ibnul binti, anak laki-lakinya dan anak perempuan. Contoh seseorang meninggal dunia, meninggalkan cucu laki-laki dari anak perempuannya, tapi anak perempuannya ini sudah meninggal daripada si mayit ini. Apakah boleh anak laki-laki ini menempati posisi ibunya dalam menerima harta warisan neneknya tersebut? Ya, mungkin itulah pertanyaan dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, ya Ustaz. Oh iya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan utang piutang. Yang pada umumnya kita tahu yang namanya atir itu kan harta yang mau dibagi. Tapi andai kata ada orang habis hartanya, dia tekor atau begini, hartanya ada 100 juta hartanya, setelah diperiksa nota-notanya semua, Masya Allah, 200 juta notanya yang belum terbayar, hartanya hanya 100 juta. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau uangnya 100 juta ini digunakan untuk membayar utangnya yang 200 juta itu, ya masih minus 100 juta. Nah, sekarang ya 100 juta ini untuk siapa itu? Jadi di sini terjadi perselisihan pendapat ulama ya. Ada yang tegas seperti pendapat yang pertama tadi bahwa yang namanya kewarisan itu hanya jadi bagaimana hutang ini katanya bukan tanggung jawabnya ahli waris itu tetap jadi tetap tanggung jawabnya kan, jangan sampai beban seseorang itu ya dipikul oleh orang lain, ya wala taziru waziratun wizra ukhra, ya beban seseorang tidak boleh dipikul oleh orang lain. Siapa yang berbuat maka dia yang harus menanggung beban itu, siapa yang berutang maka dia yang wajib untuk membayar utang itu. Ini pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua mengatakan tidak, ya sekelompok ulama mengatakan jadi itu kewarisan ya dibagi setelah utang dibayar, kemudian wasiat ditunaikan, kemudian ya kalau ada sisanya yang tersisa itu adalah utang, maka utang ini harus dibagi kepada semua ahli waris. Yang semestinya mendapatkan bagian lebih banyak, itulah yang lebih banyak menanggung. Ya. Jadi misalnya kalau ada yang dapat 1/2, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/6. Ya. Jadi 1/2 itu 1/2 utang yang harus ditanggung. 1/4 utang, 1/6 utang.
Ya, disinilah adalatul Islam fi ahkamil mawaris. Ya, keadilan hukum Islam di dalam hukum-hukum kewarisan. Jadi kalau harta yang tersisa, harta yang dibagi. Kalau utang yang tersisa, utang yang dibagi. Persentasenya sesuai dengan persentase harta. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi di situ terjadi ikhtilaf. Ya. Apalagi tadi? Oh ya, jadi itu pembagian zawil arham itu eh, ada tiga caranya. Jadi ada tiga model pembagian harta kepada zawil arham. Ya. Yang pertama mengikuti caranya zawil furud dan zawil asabah. Mengikuti caranya itu ya. Jadi misalnya saudaranya ibu kan itu khalun dan khalatun ya. Jadi om dari ibu atau bibi dari ibu ya. Dia mendapatkan kewarisan seperti kalau om dari bapak, bibi dari bapak. Nah, begitu caranya. Ya, mengikuti gaya-gayanya sawil furud dan sawil asabah. Yang kedua, dibagi rata. Ya, dibagi rata, tidak lagi melihat siapa terdekat, terjauh, ya, semua dibagi rata. Nah, jadi semua yang termasuk zawil arham dikasih bagian dengan bagian yang sama, tidak dibedakan. Nah, terus yang ketiga, yang menggunakan metode tarjih. Ya, yang terjauh dijatuhkan oleh yang terdekat. Nah, jadi ini hanya sedikit yang dapat, karena yang dapat itu yang terdekat saja dijatuhkan. Jadi itu tiga caranya ulama di dalam membagi dirinci pembagiannya oleh syariat. Itu semata-mata hanya ijtihad ulama. Apalagi yang ketiga tadi? Selesai? Ya. Ya, Ustaz, ini ada di chat pertanyaan berikutnya. Afwan Syekh izin bertanya, bagaimana jika orang tua sudah sangat sakit parah dan disiksa oleh penyakitnya? Apakah kita berdosa jika mendoakan segerakan ajalnya karena sedikit kemungkinan dapat sembuh dari penyakitnya? Nah, jadi melihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, terkesan bahwa yang bersangkutan terlalu cepat untuk mau mendapatkan harta waris ini. Jadi, apakah kita tetap berdosa jika mendoakan disegerakan ajalnya karena sangat sedikit kemungkinannya dapat sembuh dari penyakit ini? Jadi begini, bukan dengan cara itu kita berdoa. Kita mohon kepada Allah yang terbaik. Ya. Jadi memang ada doa Allah mahawin alaihi sakaratil maut. Allah mahawin alaiha kalau ibu ya. Fi sakaratil maut. Ya, mudahkan. Kita tidak mengatakan percepat, dimudahkan. Jadi bahasa yang disegerakan itu mendoakan disegerakan ajalnya itu yang harus diluruskan. Nah, bukan disegerakan, dimudahkan karena yang namanya kematian sudah pasti. Pasti datang. Semoga Allah memberi kemudahan untuk menjalaninya. Bukan kita mohon kepada Allah untuk mempercepat, tidak. Persoalan lambat atau cepat kita mohon kepada Allah yang terbaik.
Ya. Jadi jangan sampai berdoa, ya Allah, matikan saja ya Allah daripada tinggal. Tidak boleh. Jangan. Kita tidak menemukan doa seperti itu yang maksur. Ya. Jadi khawatirnya nanti andai kata dibalik giliran yang berdoa nanti ini menjadi orang tua. Bagaimana? Apakah kira-kira rela kalau anaknya juga berdoa seperti doa ibunya dulu? Kita mendoakan orang lain, Allah mahawin alaihi kalau laki-laki, Allah mahawin alaiha kalau perempuan, fi sakaratil maut. Kita tidak mohon disegerakan kematiannya, tidak. Kita mohon, ya Allah berilah kemudahan di dalam menjalani sakaratul maut. Saya pikir begitu. Ya, Ustaz. Ya. Ada titipan pertanyaan mungkin yang terakhir. Ya. Ada teman yang baru meninggal ibunya. Dia anak putri tunggal dari ibunya. Nah, yang pertanyaan pertamanya terkait harta warisan. Apakah yang dimaksud harta warisan yang boleh dibagi itu adalah harta murni ibunya sebelum menikah dengan bapaknya, ataukah juga termasuk harta ibunya setelah menikah dengan bapaknya? Fadhal ya Ustaz. Ya. Jadi begini. Jadi ini titipan pertanyaan nih. Jadi begini Bunda. Itu harta pusaka rumusnya. Jadi harta pusaka itu rumusnya adalah seperdua harta pusaka atau disimbolkan HP. HP ya harta pusaka. Sama dengan seperdua dari HMB, harta milik bersama, ditambah dengan HB, harta bawaan. Jadi harta bawaan, yang dimaksud harta bawaan itu harta yang dimiliki sebelum menikah. Ataukah harta warisan dari orang tua. Nah, itu harta bawaan itu. Ditambah setengah dari HMB. HMB itu harta milik bersama. Yang dimaksud harta milik bersama inilah harta gonogini yang terhitung sejak kebersamaannya sampai akhir kebersamaannya. Semua harta yang dia upayakan sejak awal kebersamaannya hingga akhir kebersamaannya, itulah yang diakumulasi lalu dibagi dua. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Ya. Kalau misalnya suami yang meninggal, setengah bagiannya suami ini dijadikan harta pusaka. Ditambah harta bawaannya, ya itulah yang diakumulasi menjadi harta pusaka. Jadi harta pusaka atau harta peninggalan rumusnya itu HP sama dengan seperdua HMB tambah HB. HB itu harta bersama, selain HB itu harta bawaan, HMB itu harta milik bersama. Nah itu yang dibagi dua ya. Ya, sudah jelas. Ya, sudah jelas, Ustaz. Mungkin nanti kalau ingin konsultasi selanjutnya tentang pembagian, karena beliau ini putri tunggal, berarti ada ahli waris yang lain yang mungkin mendapat bagian dari harta warisan. Boleh nanti misalnya peserta virtual memasukkan contoh kasus. Ya. Oh iya. Ya, karena di sini banyak dari banin banat Mahat Ali yang hebat faraid. Wah. Insya Allah mas santriwati dari Mahat, insya Allah bisa disuguhi soal-soal kewarisan.
Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya kita masukkan salah satu contoh kasus yang bisa dibedah bersama. Karena memang di masyarakat seringkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus yang bentuk atau contohnya berbeda-beda dalam setiap pewarisan. Baik, Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparan pada malam hari ini. Demikian pula kepada para hadirin dan hadirat, terkhusus lagi kepada Mahasantri dan Mahasantriwati Ma'had Ali atas kemeriahan majelis kita pada malam hari ini. Dan untuk lebih berkahnya, insya Allah akan ditutup dengan doa oleh Kurta. Namun sebelum itu, kami ingin menyapa salah seorang Kurta yang baru bergabung pada malam hari ini, Kurta Dr. Abdul Muid Nawawi. Ampun, Kurta, ampun. Syekh Dr. Abdul Muid Nawawi, Direktur Pasca Sarjana, Magister Doktor Institut. Rektor. Di lain waktu beliau juga diminta untuk memberi membedah kitabnya Andri Kurta. Sudah diminta sama Dinda tapi belum mampu. Direktur Pasca Sarjana. Di lewat mungkin sudah dekat-dekat profesornya juga ini, insya Allah. Doakan Guru. Amin, amin ya Rabbil alamin. Mungkin sebaiknya beliau yang diminta untuk membacakan doa, ya doa. Ya, kita semua yang mentaminkan doanya. Tafadhal ya Dokter. Badliknya Dokter. Mohon ditutup dengan doa majelis kita pada malam hari ini. Aja na Guru, aja nih ya. Ini nah. Saya ini tidak berpakaian layak ini. Oh iya, tafadhal. Ya, jadi kita baca doa barakat dari Al-Mabrurah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-aliyul azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'il akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari al-irsyad jami'an mubarakan jami'atan muwaffaqatan bi takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wal murabbina ma'muratan lil ma'arifis sunnah wal jamaah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bihadhil jam'iyah waj'al mu'assasatiha at-tarbawiyah wad da'wati wal ijtiyah wal ijtimaiyah fi hifdhika wa riayatika wa atmin jami'a wazaifina fiha linailis sa'adah fid dunya wal akhirah wa waffiqna li salihil a'mal wa tamami makarimil akhlaq wa aslih dhata bainina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد دولتنا إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين. يا حنان يا منان، اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة وجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. Ya. Baik, terima kasih banyak Gruta. Semoga majelis kita malam hari ini diberkahi dan ilmu yang kita dapat tetap terpatri dalam diri kita. Semoga di kesempatan berikutnya kita dianugerahi keteguhan hati, kesehatan, dan keluangan waktu untuk mewarisi ilmu dari Anda Gruta Ki Haji Abdurrahman Ampodalo. Demikian kami mengucapkan beribu terima kasih atas kesempatan dan perhatian tak semua. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dinda.